Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tafsir rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Masih surah Al-Baqarah. Mari kita lanjutkan di pagi ini surah Al-Baqarah ayat ke-20. Ayat ke-20 ini merupakan ayat yang terakhir membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Di awal surah Al-Baqarah ini sebanyak 11 ayat membicarakan khusus kepada orang-orang munafik. Karena itu agar kita jangan sampai tertular virus-virus munafik yang sangat merugikan diri kita juga merugikan kepada orang lain. Mari kita baca kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw bih wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadu ay yaqrubu, hampir. Jadi maknanya yakadu bimakna yaqrubu, tafsirnya hampir saja. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi kilat itu hampir saja menyambar penglihatan orang-orang munafik. Karena pada pembicaraan yang telah lalu orang munafik itu laksana berjalan di musim hujan. Artinya berjalan orang yang ditimpa hujan. Bukan di musim hujan, orang yang ditimpa hujan yang sangat labat. Luar biasa labatnya. Hujan itu disertai gelap lagi. Suara gemuruh, patir. Sangat menakutkan sekali. Jadi semacam itulah gambaran perumpamaan kepada orang-orang munafik. Yakhtafu absarahum, hampir saja. Yakadu yaqrubul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja menyambar penglihatan mereka. Menyambar mata mereka, penglihatan. Yakhudhuha bisur'atin, mengambilnya penglihatan mereka dengan cepat kilat itu. Ya bayangkan, kita kan pernah berjalan di musim hujan. Kayak apa kalau di musim hujan itu? Rasanya suara petir, suara kilat, gemuruh, rasa-rasa menakutkan. Apalagi kita jalan naik motor, naik mobil pun rasanya sudah rasa menakutkan. Nah, apalagi kita berjalan kaki kalau sudah di musim hujan. Semacam itulah gambaran Allah terhadap orang-orang munafik. Kullama adaa lahum masyaw bih, setiap terang. Ini apabila terang, kullama adaa lahum, apabila terang lahum kepada mereka, menyinari terang kilat itu menyinari masyaw bih, mereka berjalan. Jadi apabila terang kepada mereka, mereka berjalan di musim gelap, tapi mengharapkan cahaya kilat. Apabila kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan. Tapi kilat yang sangat menakutkan. Kullama adha'a lahum masyaw bih, apabila terang kepada mereka, masyaw bih, mereka berjalan padanya.
Nah, dengan kilat itu aipi dawihi, dengan sinar kilat itu. Wa idza azlama alaihim kamu, dan apabila gelap kepada mereka kamu, mereka berdiri, mereka berhenti. Waqafu, mereka berhenti. Berhenti orang-orang munafik itu. Kalau sudah gelap karena tidak bisa berjalan. Tamsilun itu adalah tamsil ibarat. Li az'ajin ma fil Quran. Itu gambaran bagi mafil Quran, ada yang apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan gambaran, perumpamaan Allah kepada orang-orang munafik itu. Minal hujjaji qulubahum wa tasdiqahum, daripada hujjah kepada hati mereka. Hati mereka orang-orang munafik, wa tasdiqahum, dan kebenaran mereka. Ini terbukti, terlihat. Lima sami'u, bagi apa yang mereka dengar. Jadi apa yang didengar orang-orang munafik itu, jadi itu merupakan adalah satu hujah. Hujah. Nah, kemarin sudah dijelaskan, itu adalah merupakan hujatul bainah, hujah yang jelas. Kilat itu diserupakan sebagai hujah yang jelas. Itu peringatan Allah kepada orang-orang munafik itu. Nah, mimma yuhibbun, apa yang mereka sukai. Nah, apa yang disukainya? Wauku fihim, dan mereka berhenti, mereka berdiam. Kalau sudah gelap mereka berdiam. Amma yakrahun, dan apa yang dibenci mereka. Ini terbukti, begitulah penderitaan-penderitaan yang dialami orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dibuat perumpamaan seperti orang yang ditimpa hujan. Artinya hujan yang sangat labat. Labat benar hujannya. Hujan orang hujannya labat luar biasa. Nah, ada lagi petirnya, ada lagi guruhnya. Kilatnya menyambar. Duk, 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 duk. Luasannya gemetaran. Suara-suara apa? Suara gemuruh yang sangat menakutkan. Begitulah. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim. Kalau sekiranya Allah menghendaki. Nah, Allah menggunakan kata walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim. Kalau sekiranya Allah menghendaki kepada orang-orang munafik itu, la zahaba bisam'ihim, melenyapkan pendengaran mereka itu, tidak mendengar lagi, mereka ini menjadi tuli. Allah bisa. Kalau Allah mau. Tapi Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Kalau Allah mau bisa. Nah justru itu, inilah peringatan Allah kepada orang-orang munafik. Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Sifat pengasih penyayang. Kalau Allah mau bisa. Nah, kata Allah, walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim, bisa. Bima'na asma'ihim, artinya pendengaran mereka. Wa abasarihim, dan penglihatan mereka, bisa. Allah lenyapkan pendengarannya. Telinganya menjadi tuli. Matanya menjadi buta. Allah bisa. Karena perbuatan orang-orang munafik itu Allah bisa. Az-zahirati kama zahaba bil batinah. Artinya yang tampak. Sebagaimana Allah melenyapkan kebatinannya. Artinya zahir batin Allah lenyapkan orang munafik itu. Bisa kalau Allah mau. Nah disinilah menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Rahman Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah justru itu kita kalau sudah tertimpa walaupun sedikit sekecil apapun virus-virus munafik itu, maka kita buang. Kita scan, kita buang. Nah, jadi jangan sampai ada di dalam diri kita. Karena orang-orang munafik itu dijelaskan dalam Al-Quran, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu biddarkil asfali minan nar, berada di bawah neraka yang paling bawah. Neraka itu paling bawah dia berada. Nah, bahkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat lain dijelaskan, waquduhan nas wal hijarah, penghuni-penghuni neraka itu waquduhan nas,
manusia yang munafik. Karena dia karaknya neraka. Waquduhan nas wal hijarah, dan batu-batu. Jadi penghuni neraka itu adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk juga batu-batu. Begitulah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu, sya'ahu, dia menghendakinya, qadirun, kuasa. Allah itu kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tidak susah Allah kalau mau melenyapkan orang-orang munafik itu, yang kerjaannya menjadi provokator, menghancurkan orang-orang yang beriman, memecah belah orang-orang yang beriman. Itu tidak susah bagi Allah, mudah saja kalau Allah mau melenyapkan. Tapi Allah kasih peringatan dulu, Allah kasih waktu agar mereka ini maukah dia kembali ke jalan yang benar, maukah dia bertaubat kepada Allah, menyesali segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Begitulah. Nah justru itu kita jangan juga nanti bertaubat kalau berbuat dosa. Kita tidak tahu kapan Allah akan menjemput kita, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawa kita ini, kapan nyawa kita ini keluar dalam diri kita. Kita kada tahu kapan kita ketemu dengan sebuah kematian, kita tidak tahu. Nah justru itu perlu ada persiapan dalam beribadah. Bahkan kalau ada penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, penyakit munafik, yaitu virus munafik itu, hendaklah kita scan, kita buang. Jangan kita biarkan nanti bertambah, sekalipun kecil itu nanti akan menjadi besar. Nah begitu. Wa minhu, dan sebahagiannya, izhabun mazakara. Ya, izhabun dihilangkan, mazakara apa yang disebutkan. Nah itulah perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran Allah terhadap orang-orang munafik. Jadi sangat jelas di dalam Al-Quran itu. Sampai ayat 20 surah Al-Baqarah. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah dan terhindar dari sifat-sifat munafik. Juga mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun sendiri dan bagi para pendengar sekalian rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu maufiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.